Halo, perkenalkan nama saya Sheila Maria Magdalena Haba dengan NIM 2422411269. Saya dari kelas F. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang transportasi pada tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan adalah proses perpindahan air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Sistem transportasi ini melibatkan jaringan khusus, yaitu xilem dan floem. Yang kedua, jaringan transportasi. Yang pertama, xilem atau pembuluh kayu. Fungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Struktur xilem ada 4. Yang pertama, trakea, tabung berbentuk silinder yang membantu transportasi air. Yang kedua, trakeid, sel memanjang dengan ujung yang menyempit untuk transportasi air. Yang ketiga, serat xilem memberikan kekuatan mekanis. Yang keempat, parenkim xilem, tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua, floem atau pembuluh tapis. Fungsi mengangkut hasil fotosintesis atau karbohidrat dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Struktur floem ada 4. Yang pertama, tabung tapis, saluran utama pengangkut hasil fotosintesis. Yang kedua, sel pendamping, mengatur aktivitas tabung tapis. Yang ketiga, serat floem, memberikan kekuatan. Yang keempat, parenkim floem, tempat penyimpanan cadangan makanan. Di sini yang ketiga ada mekanisme transportasi pada tumbuhan. Transportasi air dan mineral. Proses transportasi air dan mineral melalui xilem melibatkan beberapa tahap. Tahap yang pertama, penyerapan oleh akar. Akar menyerap air dan mineral dari tanah melalui rambut akar. Proses ini terjadi secara osmosis atau perpindahan air dari konsentrasi tinggi ke rendah. Tahap yang kedua, pergerakan ke xilem akar. Air dan mineral melewati epidermis, korteks, endodermis, hingga masuk ke silinder pusat atau xilem. Diperlukan jalur apoplas atau di luar membran sel dan simplas atau melalui sitoplasma. Di sini yang ketiga ada pengangkutan melalui xilem batang. Air bergerak naik ke daun karena adanya 3 faktor. Faktor yang pertama, tekanan akar, tekanan yang mendorong air ke atas. Faktor yang kedua, kapilaritas, gaya adhesi dan kohesi air di dalam pembuluh xilem. Faktor yang ketiga, transpirasi, penguapan air melalui stomata daun dan menciptakan daya hisap. Transportasi hasil fotosintesis. Proses transportasi hasil fotosintesis melalui floem disebut translokasi. Hasil fotosintesis dalam bentuk sukrosa diangkut dari daun atau sumber ke bagian tumbuhan lain atau sing, seperti akar, batang, atau buah. Mekanisme translokasi. Yang pertama, sukrosa masuk ke floem melalui proses difusi aktif. Yang kedua, air dari xilem masuk ke floem karena perbedaan konsentrasi sehingga menimbulkan tekanan. Yang ketiga, tekanan tersebut mendorong sukrosa ke bagian tumbuhan lain. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi transportasi. Ada faktor internal. Faktor internal yang pertama, struktur tumbuhan. Diameter pembuluh xilem dan floem memengaruhi kecepatan transportasi. Yang kedua, kandungan air. Kekurangan air dapat menghambat transportasi. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, kelembapan udara. Udara kering meningkatkan transpirasi sehingga air lebih cepat diangkut. Yang kedua, suhu. Suhu tinggi meningkatkan transpirasi dan aliran dari xilem. Yang ketiga, cahaya. Cahaya membuka stomata yang meningkatkan transpirasi. Yang keempat, konsentrasi mineral di tanah.
Konsentrasi mineral tinggi memengaruhi penyerapan oleh akar. Yang kelima, jenis transportasi berdasarkan jarak. Transportasi jarak pendek. Proses transportasi air dan nutrisi dari sel ke sel melalui membran sel, melibatkan dua jalur. Jalur yang pertama, apoplas, pergerakan melalui dinding sel. Yang kedua, simplas, pergerakan melalui sitoplasma dan plasmodesmata. Transportasi jarak jauh, pergerakan air, mineral, dan hasil fotosintesis melalui jaringan xilem dan floem ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keenam, peran transpirasi dalam transportasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari permukaan daun melalui stomata. Fungsi transpirasi membantu mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, mengatur suhu tumbuh-tumbuhan, meningkatkan daya hisap air pada akar. Yang ketujuh, hubungan transportasi dengan fotosintesis. Air yang diangkut oleh xilem digunakan dalam proses fotosintesis di daun. Hasil fotosintesis berupa glukosa diangkut oleh floem ke seluruh bagian tumbuhan untuk pertumbuhan cadangan makanan dan aktivitas metabolisme. Jadi kesimpulannya, transportasi pada tumbuhan merupakan sistem yang kompleks untuk mendistribusikan air, mineral, dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Xilem bertanggung jawab mengangkut air dan mineral, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis. Proses ini sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan kelangsungan tumbuh-tumbuhan.